Hidup. Apa itu hidup? Jika tidak pernah tahu akan orang lain. Kuat. Apa itu kuat? Jika hanya bisa memandang kalau mereka lemah. Sukses. Apa itu sukses? Dengan punya segalanya, tetapi tidak memiliki hati yang belas kasihan. Itukah namanya hidup? Itukah namanya kuat? Itukah sukses? Seberapa banyak orang yang karena kita, mereka jauh. Seberapa banyak orang yang lemah, kita hanya berdiam diri saja. Mereka yang jauh di bawah garis kemiskinan. Mereka yang jauh dari namanya sukses. Mereka yang selayaknya menerima sukacita. Mereka yang patut diberi hormat, yang sama seperti kita, yang berhak menerima kasih karunia itu. Kalau kini satu daerah kita bisa membawa kemerdekaan buat orang lain, artinya kita sedang berada di dalam wilayah terangnya Allah. Tuhan mulai menggerakkan orang-orang. Belas kasih untuk jiwa-jiwa ya. Sangat penting di mata Tuhan. Banyak orang sangat-sangat membutuhkan Tuhan, maka kita perlu juga memberkati orang lain. Mujizat itu tidak ada yang mustahil. Kebaikan Tuhan untuk setiap mereka Dan jaminan atas hidup mereka. Tidak ada namanya perbedaan. Tidak ada namanya perselisihan. Yang ada hanyalah kesatuan. Kita perlu berubah. Kita perlu pembaharuan. Hai jiwaku, mau berapa lama engkau tertidur? Ini saatnya kita harus berdiri atas jiwa-jiwa. Ini saatnya kita harus bangkit. Shalom, shalom, anak Allah, anak Allah, anak Allah, Indonesia. Indonesia hebat, Indonesia sudah merdeka. Tetapi Indonesia perlu Anda dan saya yang bangkit supaya kebangkitan Anda dan saya bisa membuat Indonesia bersinar. Bukan saja bersinar di tengah bangsa sendiri, tetapi bersinar di antara bangsa-bangsa. Dan seringkali saya mau berkata satu hal buat Bapak Ibu, bahwa Indonesia sedang diperhitungkan di antara bangsa-bangsa. Ada amin? Ini bukan slogan. Jujur, ini bukan slogan. Saya hanya tidak bisa jelaskan terlalu banyak dan memang saya tidak terlalu tahu juga. Tapi satu hal saya mau katakan bahwa Indonesia diperhitungkan karena Indonesia banyak menyumbang dunia dalam banyak hal. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan. Yang pertama tentu adalah gereja di mana Tuhan percayakan untuk kita bersama-sama bersekutu di Kalimantan Barat khususnya. Dan pada umumnya adalah Indonesia bagian daripada sebagian kehidupan berbangsa bernegara kita berwarga, yaitu warga Kalimantan Barat. Yang lebih mikro lagi adalah warga Pontianak. 24 tahun Tuhan berikan kesempatan untuk kita berfellowship di tempat ini. Dan hari ke hari kita terus merasakan bagaimana Tuhan mewujudkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang merasakan, tetapi tidak terlalu banyak orang berani mengungkapkan secara nyata.
Suka tidak suka, Anda sudah memperlihatkan dalam kehidupanmu bahwa memang Tuhan memberkati. Nah, tidak berkelebihan kita men-setting suatu acara, apa istilahnya kata orang kok disamakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia dan ulang tahun gereja. Maksudnya begini, ulang tahun itu rasa syukur, nggak ada yang perlu kita besar-besarkan. Ya, rasa syukur saja kita kepada Indonesia, kepada Tuhan maksud saya. Ya, juga tentu pada Indonesia kita diberi kesempatan 24 tahun. Tetapi lebih daripada itu juga memang secara serentak seluruh Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Jadi kita gabung, ya kita bisa buat semeriah-meriahnya, tetapi tidak terlalu menghambur-hamburkan. Tujuan kita jelas. Mengapa kita buat seperti ini? Saya ingat sejak kita masuk di Pontianak tahun 92, kita nggak pernah lupa yang namanya mensyukuri Indonesia merdeka. Nggak pernah lupa. Sebagaimana juga kita tidak pernah lupa mensyukuri tahun demi tahun pelayanan gereja di tempat ini. Tadi diputarkan video dari yang masih imut-imut sampai jadi amit-amit. Ya dulunya imut-imut sekarang jadi amit-amit. Ya seperti itulah Bapak Ibu. Nah selamat datang Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan yang kali pertama di dalam fellowship. Dengan segala keterbatasan yang tersedia kami menyambut Anda. Tentu Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Karena itu kesediaan Anda mengikuti acara ini merupakan satu anugerah besar. Tuhan memberi kesempatan ketika Anda mengikutinya, pastilah Tuhan akan mencerahkan sesuatu buat Anda. Sehingga balik dari tempat ini ada satu perubahan prinsip hidupmu. Itu yang jelas sesuai dengan topik kita. Bahwa kita sedang membangkitkan pemimpin-pemimpin masa depan. Ada banyak orang bertanya sama saya, Babe, apa itu istilah membangkitkan pemimpin masa depan? Saya mau katakan pemimpin itu sudah dilahirkan, tetapi tidak serta-merta bisa ada. Kita setuju dengan ilmu pengetahuan bahwa pemimpin itu tidak dilahirkan tetapi dibentuk. Saya tidak menolak terhadap hal seperti itu. Tapi saya mau berkata sesungguhnya jiwa kepemimpinan sudah sejak kandungan ibu. Kalau Anda tahu berapa juta bahkan miliaran. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Mengalahkan sekian banyak. Itu secara biologisnya begitu. Artinya memang kita sudah dilahirkan jadi pemimpin. Akan tetapi pada saat waktu kita lahir bisa menjadi pemimpin yang maksimal perlu dibentuk atau perlu dimentori atau perlu dibapai, maka Tuhan pakai namanya keluarga. Keluarga itulah tempat yang paling ideal dan yang memang paling sempurna untuk membangun seseorang menjadi sempurna. Maka itu ada dua. Manakala keluarga yang tidak mampu membangun nilai-nilai ilahi bagi keluarganya, Tuhan bangunkan lagi keluarga yang kedua, yang sama tentu nilainya, yang datang dari sorga, yaitu keluarga yang disebut gereja atau jemaat. Dan itu kehadiran gereja itu adalah mitra buat kita membangun keluarga. Kalau Anda mau belajar tentang keluarga, belajar dari mana? Ya belajar dari Tuhan melalui gerejanya. Kenapa? Karena dua lembaga ini itu menjadi tempat kediaman Tuhan. Haleluya. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu saya akan langsung kepada topik karena sebentar lagi acara puncaknya. Katanya seperti itu. Saya juga nggak ngerti kenapa ada acara puncak, tetapi yang intinya sesi yang kedua yaitu perayaannya. Termasuk potong kue, potong memotong katanya. Ya, dan juga ada cuplikan drama, saya sendiri belum mengikuti. Jadi kita berdoa saja. Nah malam ini saya tetap kembali kepada topik Rise Future Leaders. Bapak Ibu,
Ayat yang saya pakai adalah Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Dari unit yang terkecil suatu kerajaan. Dari kehidupan Anda sebagai suami istri. Disitulah kerajaan unit yang terkecil dalam sebuah masyarakat yang makro dan mikronya, unit yang terkecil adalah keluarga. Dan itulah yang disebut suatu kerajaan. Ingat loh Bapak Ibu, manakala kita nikah, kita sedang membangun gambaran kerajaan Allah. Siapa yang memberi kita kesempatan nikah kalau bukan Tuhan? Emangnya Pak Camat atau Pak Catatan Sipil, itu hanya legislasi saja. Terus lagi dikatakan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Mengapa Bapak Ibu? Keluarga itu sebagai kerajaan. Lalu kalimat yang kedua menjadi imam. Ingat, keluarga dan itu gambaran, manifestasi dari kerajaan. Dan keluarga dan kerajaan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan dasar daripada keluarga atau dasar daripada kerajaan itu menjadi apa? Rumah kediaman Tuhan. Dari situlah kalau ada Tuhan harus ada imam. Bilang sama kiri kanan, kalau ada rumah Tuhan mesti ada imam. Kalau ada imam, mesti ada rumah Tuhan. Bapak Ibu, mengapa perbuatan Tuhan tidak terlalu tampak di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan rumah kita bukan rumah kediaman Tuhan. Sehingga kita tidak memerankan diri kita sebagai apa? Imam di tengah-tengah itu. Jikalau rumah tangga kita menjadi rumah kediaman Tuhan, itu menjadi sebuah kerajaan, maka dengan sendirinya, dengan sesadar-sadarnya kita adalah imam, maka ada kasih karunia yang berikutnya. Dia bilang apa? Bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, ketika kita bisa memerankan diri kita sebagai imam, dengan sendirinya kita memperoleh pencerahan dari surga. Samayim. Dan Abah di Samayim, ia akan mewahyukan maksud dan tujuan. Tujuannya jelas, supaya bumi seperti di surga. Karena bumi seperti di surga, Tuhan perlu ada leader-leader yang punya watak sorga. Dalam Alkitab dikatakan raja. Kalau Anda membaca bahasa aslinya, itu adalah orang yang dibangkitkan menjadi penentu arah hidup. Jadi penentu arah. Kalau istilah bawa mobil, dia sopirnya. Pesawat dia adalah pilotnya. Rumah tangga suami dialah yang menentukan arah. Yang lain semua tinggal ikut saja. Kalau mau sampai tujuan. Kalau di gereja pemimpinnya yang menentukan arah. Yang lain tinggal ikut saja. Kalau mau sampai tujuan. Seperti pesawat lah. Apa Anda kepengen tuh? Ya, bentar-bentar Anda lari ke depan pilot, boleh nggak agak turun sedikit? Karena kuping saya pengang terlalu tinggi. Atau begitu turun, dededek. Anda ngerti juga hukum aerodinamik, Anda datang, pilot boleh nggak naik tinggi sedikit? Ya 38-40 ribu kaki lah, supaya kondisi lebih tenang. Lalu pilot ikut sana ikut sini, lalu di dalamnya ada 200 penumpangnya. Kira-kira jadi apa itu pilotnya? Kalau Anda tertawa, tandanya Anda setuju dengan saya. Setuju apa? Setuju kacau.
Ya, kalau seperti itu kacau. Roy adalah seorang pandu yang memang suka memandu. Dia ngerti ketika Anda masuk ke wilayah kekuasaan saya, berhenti, diam, aku yang mandu. Kalau terjadi kandas, aku yang tanggung jawab. Mengapa? Karena dia sudah menyelidiki terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, keluar dari pemikiran seperti itu Bapak Ibu, Abah Ilahi, Abah Bapa di surga, ia punya tujuan ilahi untuk memberikan kepada Anda sebuah kehidupan. Jadi Bapa telah membuat manusia hidup. Kalau bukan Bapa di surga yang memberikan Anda kehidupan, Bapak Ibu, gak ada kehidupan. Bilang dong sama kiri kananmu, ya, Bapa yang memberi Anda kehidupan. Saya tidak bosan-bosannya bilang kalau Bapa itu sumber. Ya, Bapa itu sumber, dan memanggil kata Bapa itu, ingat bahwa biarlah kita memanggil Bapa. Dari beberapa khotbah saya sudah saya tegaskan, waktu kita memanggil Bapa, hati-hati kata Bapa itu. Karena di dalam kata Bapa itu ada satu kandungan namanya mas. Dalam bahasa aslinya mas, dalam terjemahan bahasa Indonesia itu namanya kita. Karena kita hari ini ada acara ini. Karena kitalah semuanya itu bisa terjadi. Itu namanya mas. Bapa di sorga memberi kehidupan bagi manusia dengan konsepnya. Ya, dengan urapan kata kita di dalamnya. Artinya kehidupan manusia berhubungan dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu sampai di sini bisa dimengerti enggak? Nah itu intinya. Anda kalau panggil Bapa berarti kehidupan kita itu sama terkonek di atas seharusnya. Tapi apa boleh buat, sejak Adam dan Hawa tidak mentaati kata kita, dia menggunakan kata aku. Dalam bahasa aslinya disebut ego. Saya itu ego. Maka ada namanya egosentris. Ketika egonya muncul, kenapa dia bisa ego? Sebab karena dunia ini sedang dikuasai yang namanya kegelapan, the darkness paralambano. Ada sebuah kekuatan yang terus mendesak masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, jenis kekuatan ini adalah ego. Jenis kekuatan ini energinya adalah ego, yaitu setan yang disebut Lucifer. Kalau Anda baca Alkitab di dalam kitab Yehezkiel, dia itu adalah malaikatnya Tuhan, orang kesayangan Tuhan, namanya Luciel, karena ada L-nya. Nah sekarang dia pengen lebih dari Tuhan atau menyamai Tuhan, egonya, maka jadi Lucifer. Nah, sekarang kita jadi orang yang fair juga, Lucifer lah. Itu bahasa saya. Tuhan memberi kita hidup, nanti pelan-pelan, ini penting malam ini Bapak Ibu. Saya berharap Anda bisa konsentrasi. Tidak ada kata yang lebih baik lagi dan tidak ada cara yang lebih spektakuler. Kalau bicara tumpang tangan dan minyak meminyak, itu sudah saya lakukan sekian banyak. Terhadap itu, saya tidak pernah nolak. Tetapi saya temukan ada sesuatu yang terhilang. Selama ini kita lupa. Dan itu yang esensi. Jadi ketika Anda memperhatikan ini semua, saudara saya menumpangkan tangan. Saudara saya mencurahkan minyak, semestinya kalau Anda percaya. Saudara, maaf, apa ya? Oh tanpa.
tanpa saya tumpangkan. Tadi dia tertawa kalau orang Jakarta ngomongnya ya begitu. Sebab malu-malu orang bilang, B, dari dulu saya dengar babi yang kudu-kudu itu bengkudu apa? Oh iya ya, saya harus minta maaf kalau ada bahasa saya yang tidak terlalu dimengerti. Nggak apa-apa, Anda boleh langsung B tanya gitu kan, jadi ada interaktif. Ya, tanpa saya tumpang tangan, tanpa saya curahkan minyak, sebenarnya Tuhan sudah lakukan di alam roh. Kalau Anda mengerti, saya yakin deh, yakin dengan seyakin-yakinnya Tuhan kita lebih keren daripada saya. Loh kok gak ada yang amin? Berarti saya lebih keren dong, sesat loh. Iya kalau Anda bilang babe lebih keren dari Tuhan tuh sesat. Lalu Anda nyari babe terus lagi, kan mateng itu barang. Ya, tidak, kita semua ini hanya alat yang diperalat saja. Tuhan kita keren. Tuhan melihat apa? Lihat hati loh. Ya, lihat hati Bapak Ibu yang hadir duduk di sini. Saya nggak bisa lihat hatimu, saya hanya lihat kehadiranmu saja. Apapun yang Anda buat saya tetap mengasihi kamu. Tuhan juga sama. Ya, apapun yang Anda buat dia tetap mengasihi. Namun untuk menangkap kasihnya perlu ada kesediaan hati. Ya, itu aja. Karena Tuhan yang memberi hidup dan Tuhan juga punya tujuan buat Anda dan saya. Bilang sama kiri kananmu, Tuhan memberi Anda hidup, Tuhan juga punya tujuan. Anda nikah saja punya tujuan. Anda ke gereja saja punya tujuan. Kita buat apa saja punya tujuan, iya Pak ya? Masa sih Tuhan beri kehidupan buat manusia tidak ada tujuan? Ada tujuannya. Nah tujuannya kalau mengacu kepada firman Tuhan tersebut, dia ingin anak-anaknya, ciptaannya itu berkuasa di bumi. Beberapa hari yang lalu seorang guru yang luar biasa, penemuannya saya tidak tahu apa sudah dipaten atau belum, namanya Yohanes. Dan dia punya seorang murid sudah menjuarai 4 kali dunia olimpiade fisika kalau tidak salah ya. Fisika atau matematika? Matematika. Dengan teori gasing. Saya bilang teori Anda gasing ada di Alkitab. Maksudnya gasing dia bukan yang di Alkitab. Gasing itu gampang, singkat dia bilang. Asik untuk menghitungnya, nggak pusing dia bilang. Ya, istilahnya tuh sebuah cara yang begitu cepat orang diberikan. Nah kemarin dia diwawancarai sama reporter. Begitu Bapak temukan sistem itu apa yang Bapak mau? Apa tujuan Bapak? Saya merindukan nanti orang Indonesia cakap di dalam hitung-menghitung. Dan dia punya muridnya bisa menjuarai dan mengalahkan mancanegara loh. Baru-baru saja di Amerika dia mengalahkan para bule. Siapa bilang orang bule lebih hebat Indonesia? Dan saya juga tidak mau mengecilkan orang bule, memang dia sudah besar kok. Badannya maksud saya. Tapi kan juga saya tidak mau mengecilkan orang Asia atau Indonesia juga. Walaupun kita kecil, tapi mental kita kan gak pernah kecil. Jangan kita mengecilkan mental kita, ini bahasa perlu diubah lah. Nah kenyataan bahwa memang oleh Yohanes bisa menjuarai berbagai hal. Artinya apa? Loh seorang Yohanes saja menemukan gasing atau gangsing saya lupa. Gasing itu dia punya tujuan supaya anak-anak Indonesia cakap di dalam hal matematika, kemudian tidak ketinggalan di dunia. Loh seorang Yohanes, kata Alkitab saya, bapak-bapak di bumi yang jahat saja punya perasaan seperti itu. Anda lihat deh kemarin di wawancara antara Pak Yohanes dan Pak Panji. Ya Panji kalau tidak salah seorang komedian
stand up komedi ya, bukan komedian, stand up komedi yang sudah mendunia dan tahun ini atau akhir tahun atau bulan depan dia menjadi seorang instruktur atau motivation komedi di San Francisco kalau tidak salah. Luar biasa. Maksud saya begini, dunia saja punya cita-cita, apalagi Tuhan lebih dari manusia. Itulah Alkitab saya katakan, manusia saja bisa berpikir baik. Hei, pernah gak sih kamu tuh menyentuh hati Tuhan, tak gitu, terus dengar Tuhan. Punya gak Tuhan rencanakan sesuatu yang baik dalam hidupmu? Pernah gak? Coba tanya kiri kanan, pernah dengar gak? Udah tapi gak kedengaran maka jadi begini. Kalau kamu pernah dengar dan tahu apa yang Tuhan ngomong, saya gak yakin deh. Ya, begitu Tuhan berfirman saja jadi itu barang. Amen. Nah, karena itu Bapak Ibu, yang menjadi isu utama bukan tujuannya sebenarnya. Walaupun memang itu. Karena tujuan itu adalah rancangan Tuhan. Yang menjadi isu utamanya bukan itu. Melainkan apa? Statusnya. Lah kalau kita tidak masuk dalam standarnya dia. Walaupun mungkin ada koneksi sana sini. Lalu terpilih kamu menjadi jajaran kepemimpinan. Namun apa boleh dikata ketika diselidiki statusnya dwi warga negara kan jadi masalah. Ini saya bicara kerajaan Allah loh. Tuhan bilang carilah kerajaannya. Kerajaan Allah, tetapi begitu Anda sibuk dengan kerajaan Allah, dunia Allah. Dua-dua Anda terima. Hari Minggu kerajaan Allah, hari biasa kerajaan dunia. Nah pada saat waktu Anda dipanggil sama Tuhan untuk didudukan sebagai orang yang akan dimasukkan di dalam pemerintahan Allah, ternyata Anda punya dua warga negaraan. Di-reject enggak? Di-reject. Saya tahulah Anda senyum-senyum, Anda berpikir pasti Babel lagi nyinggung orang. Bukan nyinggung, memang di TV ada juga kok. Itu contoh buat kita. Dunia saja enggan orang yang punya dua hati, apalagi Bapa di sorga. Kasih tahu sama kiri kananmu. Dunia saja orang enggan dua hati. Enggan. Nggak mau dua hati. Anda mau nggak di dua hatikan? Sama istrimu atau sama suamimu? Mau nggak? Nggak mau kan? Kalau nggak mau ya jangan Anda lakukan itu untuk orang lain. Seperti itu saja. Kalau kita tidak mau orang berbuat itu untuk kita, jangan berbuat itu terhadap orang lain. Nah, kasih tahu kiri kananmu, yang terpenting bukan tujuan tapi statusmu itu. Kalau status kita sudah menjadi standarnya Bapa di sorga, saudara, kita tinggal dipromosikan. Siapa yang dimaksud boleh menjadi raja, memerintah di bumi? Jawabannya adalah imam. Ya Pak ya? Karena imam dulu, baru dia akan naik statusnya. Lalu siapa yang boleh menjadi imam? Saya melihat Alkitab itu ada dua. Karena ini Alkitab, berarti rujukannya ya Israel. Karena yang ditulis sana toh. Yang pertama yang boleh menjadi imam adalah suku Lewi dari bangsa Israel. Anda dan saya kan bukan bangsa Israel, tidak jadi dong. Tetapi kunci Tuhan ada Yesus mengubah. Orang yang bukan dilahirkan menjadi bangsa Israel, tetapi ia menerima kasih karunia keturunan Abraham. Sama akhirnya kita, kira-kira seperti itu. Yang kedua, dewasa dalam keluarga keimamatan. Siapa? Ya ini, orang inilah nanti akan bisa menjadi imam. Bapak Ibu, saya mau sarankan ya, perhatikan baik-baik. Jangan ditipulah.
Orang boleh nyembah dengan gaya apapun, boleh mengeluarkan berapa banyak dombanya, boleh mengeluarkan berapa banyak lembunya, boleh mengeluarkan banyak pundi-pundinya. Tapi kalau dua ini nggak ada, dan itu namanya apa? Manipulasi. Tapi terkadang kita gampang ditipu sama yang seperti itu. Kayaknya ini lebih keren. Dari mimbar ini saya harus bercakap-cakap terus terang. Artinya berbicara terus terang. Tidak ada pretensi lain, hanya satu, karena saya mau menyalurkan apa yang Tuhan mau berikan kepada umatnya supaya akan bangkit orang-orang yang hebat di tengah bangsa ini. Cara khususnya di Pontianak. Lebih istimewa lagi yang dengar malam ini. Ada amin? Tapi kalau ucapan saya sedikit agak keras, senggol sana senggol sini, mohon diampuni ya. Nggak punya maksud apa-apa. Itulah gaya saya. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi orang yang luar biasa untuk memimpin, disebut raja. Mau jadi raja model apa? Kalau Anda ditanya mau jadi raja apa? Pemimpin model apa? Pak Jokowi jadi presiden mau nggak, Roy? Kalau satu hari kamu diminta gantiin Pak Jokowi mau nggak? Mau? Ya boleh-boleh saja, nggak salah. Tapi kalau saya mengerti kebenaran, kayaknya saya nggak mau deh. Bener aja. Kenapa? 5 tahun selesai. Kamu tahu nggak ada banyak pemimpin-pemimpin dunia ini yang nggak pernah selesai sampai turun temurun. Nih saya kasih lihat nih video-videonya nih orang-orangnya. Ya, tolong ya diputerin videonya. Mbak Be kan suka begituan. Selamat malam pemirsa, tahukah Anda jika akhir-akhir ini dunia memperbincangkan karya-karya dan penemuan hasil pemikiran anak bangsa? Tentunya hal ini membuat masyarakat begitu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jika sebelumnya dalam berbagai buku ilmu pengetahuan sekolah kerap disebutkan penemuan yang dihasilkan oleh Thomas Alva Edison, James Watt ataupun Isaac Newton, bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti nama-nama ilmuwan asal Indonesia akan muncul di berbagai buku pelajaran di dunia. Siapa sajakah ilmuwan Indonesia yang hasil penemuannya sudah diakui oleh dunia? Inilah 7 penemuan ilmuwan Indonesia yang mendunia versi on the spot. Nama Sediatmo mungkin masih asing di telinga masyarakat awam di masa sekarang. Ternyata dari pemikiran dan kecerdasan beliaulah, teknologi pemasangan fondasi yang kokoh di atas tanah labil banyak diterapkan di berbagai bangunan di seluruh dunia. Profesor Dr. Insinyur R.M. Sediatmo adalah putra asli Karanganyar, Jawa Tengah. Ia adalah tokoh insinyur sipil, sekaligus seorang cendekiawan, praktisi, ilmuwan, dan guru besar teknik sipil di Institut Teknologi Bandung. Sebagai seorang pejabat di perusahaan listrik negara, beliau mengemban tanggung jawab untuk membangun 7 menara listrik bertegangan tinggi di daerah rawa-rawa kawasan Ancol, Jakarta. Saat itu ia dihadapkan pada persoalan struktur tanah di kawasan rawa-rawa yang lembek dan labil. Sediatmo pun berpikir keras untuk mencari metode yang lebih efektif, hingga muncullah gagasan untuk mendirikan menara di atas pondasi pelat beton dengan ditopang oleh pipa-pipa beton di bawahnya. Pipa serta pelat beton ini kemudian bersatu dan mencengkram tanah lembek dengan kuat sehingga menjadi dasar menara yang kokoh. Sejak saat itulah nama pondasi Cakar Ayam muncul. Selanjutnya ia menggunakan teknologi ini untuk proses pembangunan di tanah air. Di antaranya adalah pembangunan landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta ratusan bangunan lainnya di dunia. Kehebatan teknologi pondasi Cakar Ayam hasil karya Profesor Sediatmo mendapat pengakuan paten dari puluhan negara di dunia. Sekitar 1980-an, Insinyur Cokorda Raka Sukawati menerima tantangan untuk membangun jalan layang di atas padatnya lalu lintas ibu kota Jakarta yang membentang antara Cawang hingga Tanjung Priok.
Insinyur asal Bali ini mengajukan gagasan untuk membangun tiang tersebut sejajar dengan jalur di bawahnya. Barulah setelah tiang ini selesai didirikan, lengannya yang berbentuk huruf T akan diputar 90 derajat hingga melintas dan siap digunakan untuk menahan jalan beton di atasnya. Ia kemudian menggunakan sistem hidrolik sehingga lengan beton seberat 480 ton dapat diputar dengan mudah. Dengan efektivitas waktu pembuatan dan minimnya gangguan terhadap arus kehidupan jalan raya di bawahnya, teknologi ini menuai berbagai pujian dari seluruh kalangan pada waktu itu. Presiden Soeharto yang saat itu ikut menyaksikan kemudian memberikan nama Sosrobahu untuk metode yang diciptakan Cokorda Raka Sukrawati ini. Sosrobahu sendiri merupakan nama salah satu tokoh sisipan dalam cerita Mahabharata. Hasil karya anak bangsa yang membanggakan ini kemudian digunakan untuk berbagai rancangan di dunia. Termasuk diantaranya adalah jembatan Seattle di Amerika Serikat, jalan layang metro Filipina, dan masih banyak lainnya. Temuan ini juga mendapatkan lisensi hak paten dari beberapa negara seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina. Pengguna dan produsen pesawat terbang sama-sama tidak tahu persis sejauh mana bodi pesawat terbang masih andal untuk dioperasikan. Pada awal 1960-an, musibah pesawat terbang masih sering terjadi karena kerusakan konstruksi yang tak terdeteksi. Kelelahan pada bodi pesawat masih sulit dideteksi dengan keterbatasan perkakas. Titik rawan kelelahan ini biasanya terletak pada sambungan antara sayap dan badan pesawat terbang atau antara sayap dan dudukan mesin. Elemen inilah yang mengalami guncangan keras secara terus-menerus, baik ketika lepas landas maupun saat mendarat. Hingga kemudian Pak Habibie yang menemukan bagaimana rambatan titik keretakan ini bekerja. Perhitungannya sungguh rinci, sampai pada hitungan atomnya. Oleh dunia penerbangan, teori Habibie ini lantas dinamakan crack progression, hingga membuat nama Habibie terkenal dengan julukan sebagai Mr. Crack. Berdasarkan teori ini, pesawat pun dibuat lebih aman. Tidak hanya dari resiko pesawat jatuh, tetapi juga membuat pemeliharaannya menjadi lebih mudah dan murah. Dalam dunia penerbangan, terobosan ini terkenal dengan sebutan faktor Habibie. Dengan begitu, secara umum daya angkut pesawat pun meningkat dan daya jelajahnya semakin jauh. Secara ekonomi, kinerja pesawat pun dapat lebih ditingkatkan lagi. Seorang ahli cytogenetics asal Indonesia, Dr. Jo Hin Cho, menemukan fakta bahwa kromosom manusia berjumlah 46 buah. Melalui penelitian di Laboratorium Institute of Genetics of Sweden's University of Lund, temuannya ini berhasil mematahkan keyakinan para ahli genetika bahwa jumlah kromosom adalah 48 buah. Ia berhasil menghitung jumlah kromosom dengan tepat setelah menyempurnakan teknik pemisahan kromosom manusia pada gelas preparat yang dikembangkan Dr. T.C. Chu di Texas University, Amerika Serikat pada 1961. Jika selama setengah abad lamanya dunia ilmu pengetahuan menerima informasi yang mengatakan bahwa jumlah kromosom manusia adalah 48, maka Jo Hin Cho menemukan fakta bahwa jumlah kromosom manusia sebenarnya adalah berjumlah 46 buah. Penemuan revolusioner ini tertuang dalam jurnal Hereditas Skandinavia pada 26 Januari 1956. Siapa yang menyangka jika teknologi jaringan 4G ternyata ditemukan oleh orang Indonesia? Profesor Dr. Hoirul Anwar dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini merupakan salah seorang ilmuwan yang cukup terkenal di Jepang. Ia merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000 yang melanjutkan pendidikannya di Nara Institute of Science and Technology. Profesor muda kelahiran 1978 ini berhasil menemukan metode komunikasi yang lebih cepat dengan energi yang lebih sedikit dan kecepatan pengiriman data yang meningkat tajam. Penerapan metode ini mampu menjawab masalah telekomunikasi di kota besar yang memiliki banyak gedung pencakar langit maupun di daerah pegunungan. Sebab di daerah seperti ini, gelombang yang ditransmisikan mengalami pantulan dan delay lebih panjang. Temuan Profesor Hoirul Anwar ini menghasilkan penghargaan Best Paper untuk kategori Young Scientist pada Institute of Electrical and Electronics Engineers Vehicular Technology Conference pada bulan Mei 2010 di Taiwan. Hasil temuan yang telah ia patenkan pun kemudian digunakan oleh sebuah perusahaan elektronik besar asal Jepang dan Cina.
Berawal dari pemikiran bahwa semua bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari akan habis, seorang pria asal Madiun berhasil membuat sebuah kompor bertenaga surya pertama di dunia. Penemuan ini terpantik oleh kenyataan bahwa masyarakat pedesaan tempatnya tinggal terlalu bergantung pada kayu sebagai bahan bakar pokoknya. Minto kemudian terdorong untuk dapat menciptakan sebuah kompor berbahan bakar sinar matahari. Ia berhasil memfokuskan energi panas matahari dengan mengarahkan reflektor secara tegak lurus ke arah matahari. Dengan penemuannya ini, ia dapat mendidihkan 1 liter air hanya dalam waktu 5 menit jika menggunakan reflektor berdiameter 190 cm. Penemuannya ini mendapatkan berbagai penghargaan dari beberapa institusi pendidikan di Indonesia, termasuk dari 2 Presiden Republik Indonesia, Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dani Hilman, doktor geologi yang pernah mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan California Institute of Technology ini merupakan pakar gempa. Keahliannya telah diakui oleh berbagai kalangan. Hidup di negara yang kaya akan potensi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi membuatnya begitu tertarik terhadap penelitian di bidang kebumian. Sejak 2000 lalu, Dani gencar melontarkan prediksi bahwa gempa besar berpotensi terjadi di pesisir barat Pulau Sumatera. Menurutnya, sejarah kegempaan dapat diketahui melalui penelitian terumbu karang yang tersebar di wilayah pesisir sebuah pulau. Dari bentuk-bentuk karang mikroatol yang menyerupai bentuk topi koboi, ia mengetahui jika di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera pernah mengalami proses naik turun dalam periode ratusan tahun lalu. Dengan meneliti bentuk dan struktur lapisan karang ini, ia dapat mengetahui jika di Kepulauan Mentawai pernah dilanda gempa besar pada tahun 300, 1360, dan 1610. Dari penelitiannya ini pula, ia memperkirakan jika dalam kurun waktu tertentu potensi gempa yang sama akan kembali terulang. Pemirsa, itulah ketujuh penemuan ilmuwan Indonesia yang mendunia versi on the spot. Semoga semakin banyak putra-putri bangsa yang berperan besar pada perubahan dunia ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, kalau ditanya mau jadi pejabat, di dunia ini kita kenal ada namanya mantan pejabat. Tapi belum pernah kita dengar mantan penemu antibiotik umpamanya, atau listrik umpamanya, atau energi ini. Nggak ada mantannya. Sampai turun-temurun. Bapak Ibu, waktu saya membaca ayat ini tentang tujuan Tuhan menjadikan kita raja. Ini memang dalam terjemahannya kita terlalu dibuat sehingga seakan-akan kita ngebayangin jadi raja Genghis Khan. Atau raja apalagi Elizabeth. Atau apalagi gitu. Atau raja-raja atau presiden. Terhadap yang seperti itu nggak salah saja, sah-sah saja. Itu namanya kepemimpinan sosial yang memang dibutuhkan. Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah kita akan diberi satu kemampuan dari Tuhan untuk menjadi penemu-penemu di dunia ini. Anda bayangkan, Alexander Fleming, begitu dia menemukan yang namanya penicillin. Sampai hari ini sudah berapa lama? Tetapi dia tetap adalah, kalau saya istilahkan bahasa Alkitab raja, dia rajanya antibiotik atau rajanya penicillin. Paham gak maksud saya? Nah, manusia-manusia seperti itu yang Tuhan sedang bangkitkan. Bukan tidak boleh Anda mau jadi presiden. Habibie juga seorang penemu, ahli di bidang apa? Kalau dia memberi nama tentang jembatan Cawang itu namanya Sostrobahu oleh Presiden Soeharto. Dan dia sebenarnya penemu dari salah satu kunci. Enggak jauh-jauh bedanya juga. Dan menyumbangkan pikirannya, karyanya untuk beberapa jenis pesawat dunia. Bukan Indonesia.
Toh memang akhirnya juga nama orang ini bisa jadi presiden. Dan itu bonus. Kalau Anda menjadi seseorang yang nanti di sini Indonesia, penemuan-penemuan dunia, lalu bangsa Indonesia, rakyat Indonesia mendelegasikan kepada Anda untuk menjadi seorang presiden. Why not? Silakan saja, tapi dengar baik-baik. Paling 5 tahun, 10 tahun lah. Atau paling banter Anda bisa buat 32 tahun. Setelah itu kan jadi mantan. Ya apa ya? Nah ini loh, malam ini saya mau bawa Anda mengerti bahwa yang dimaksud jadi raja itu jangan diturunkan standarnya. Atau mungkin Anda mau jadi banker nanti. Mana lebih baik? Penemu sistem terbaik untuk mengatur strategi keuangan dunia daripada Anda menjadi seorang bos bank. Mana lebih baik? Anda jadi bos nanti akan diganti. Tapi seorang penemu mungkin Anda ada di ujung nun sana jauhnya, Anda sudah tak berdaya. Tapi pemikiranmu tetap masih dipergunakan. Sampai hari ini Bapak Ibu ada begitu banyak. Kemarin saya coba buka di Google ada 99 orang yang mendapat Nobel dunia. Ya, yang saya temukan tapi masih banyak tentunya. Saya mau cari yang ke-100-nya siapa? Rupanya saya pula. Iya karena saya yang menemukan 99 nama itu. Mereka nggak nemuin saya. Lah saya mau cari salah satu, di antaranya ada namanya Isaac Newton yang menemukan gravitasi. Ada namanya Galileo yang menemukan travel di Israel. Ya karena saya sering ke sana, Galileo yang memimpin kan. Saya tahu Anda sudah ngerti Galileo itu penemu dari katanya bumi flat, bulat. Ada yang bilang flat sekarang ini. Lalu ada begitu banyak nama yang ada di situ. Saya cari videonya. Rupanya itu orang Indonesia semua. Dan mereka walaupun belum secara resmi dicatat di dunia, tapi karya mereka diakui dunia. Salah satu yang saya kagumi adalah namanya Sukowati. Waktu saya lagi baca, saya ikuti loh karyanya dia. Bukan berat-berat penemuannya. Seorang insinyur sipil, dia dapat tugas yang berat, biaya yang besar untuk membangun jembatan Cawang dan Tanjung Priuk. Anda tahu itu kan macet tuh. Herannya kenapa dia nggak diangkat jadi calon gubernur ya? Udah lama sih, kalau dia sekarang pasti itu salah satu jagoannya. Dia bisa ngatasi macet. Dapat tugas dari presiden. Lalu kerjasama sama Prancis untuk membangun jembatan itu dengan biaya yang besar sekali. Anda baca aja nanti di internet, di Google ada tuh. Karena saya dulu ikutin dia. Nah, satu hari dia sedang selesai liburan minggu, dia punya mobil Mercy tua. Nah waktu dia sedang memperbaiki mobilnya, dia bongkar mesinnya keluar oli, waktu dia angkat hidroliknya, bayangkan mobil yang segede itu tiba-tiba puter dengan putaran gravitasi aja. Tiba-tiba dia melihat itu, dia ingat pakai rumus SMP-nya. Enggak pakai yang berat-berat. Lalu diciptakan namanya Sostrobahu. Itu yang dikasih nama. Plat yang sederhana sekali. Di dalamnya dia memberikan minyak, dialurkan. Kemudian Anda tahu nggak bisa memindahkan balok yang 450 ton. Bahaya loh. Dan Anda kalau jalan di jembatan lainnya, saya cerita sama anak saya, sama istri saya bilang, tahu ini. Dulunya lurus diputer tahu. Waktu diputernya pakai apa? Pakai truk ditarik. Di hidro dipompa lalu ditarik. Dan berhasil. Dan menghemat biayanya sampai 70%. Seharusnya dikeluarkan. Anda cobalah kalau Anda seorang insinyur suka yang begitu-gituan. Nah saudara, sebenarnya Tuhan memberikan itu kepada Anda dan saya. Kita tidak cuma hanya disuruh begini.
Terkadang kita minta sana sini proyek kan, terkadang kita minta sama Tuhan, kita klaim lagi. Tuhan, saya sudah ke gereja, perpuluhan saya sudah bayar, mengapa saya belum diberkati tahun ini? Kalau tahun ini nggak diberkati, tahun depan jangan lihat saya ada gereja lagi. Atau saya pindah gereja. Anda pikir ancaman begitu didengar sama Tuhan, yang dengar setan. Nah yang ini kan kurang baik ya. Khotbah yang satu ini nggak enak didengarnya. Ya tapi itu tambahan saja dari saya. Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa terjadi pada diri kita? Mungkin enggak? Saya katakan mungkin sekali bagi Anda dan saya. Karena inilah yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah saya ajak Anda kembali kepada penciptaan Anda dan saya. Mari kita baca di beberapa ayat. Mungkin ini bisa membantu Anda menerima inspirasi baru. Kejadian pasal pertama ayat 26 berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini sering saya bacakan buat Bapak Ibu. Tuhan menciptakan kita, ngapain Anda mesti ingat loh. Mengapa Tuhan ciptakan Anda dan saya? Karena Tuhan sudah punya asetnya yang begitu besar di bumi ini. Di dalam groundnya ini ada begitu banyak yang telah Tuhan ciptakan. Dan sayang kalau gak ada yang ngurus. Papa banyak harta di bank. Ada 300, 500 atau 1000 triliun. Siapa yang mau ngurusnya? Saya tentu butuh anak toh. Kalau satu istri gak punya anak, zaman dulu mesti kawin 2 istri. Yang penting dapatkan anak. Ya kan? Itu hitungan orang dulu. Sekarang boleh begitu gak? Jelas itu gak boleh. Lalu kalau gak punya anak kemana hartanya? Sudah, hibahkan saja kepada anak-anak lain, kan itu juga anak-anak. Kalau Anda diberikan uang banyak, kalau bisa buat orang bahagia, itulah sesungguhnya kebahagiaan yang lebih dari itu. Tapi kadang-kadang kita lebih suka kita bahagia, itulah manusia ego. Ayo kita periksa, apakah kita ini ciptaan Allah? Nah, Tuhan menciptakan manusia supaya mereka berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Baik yang kelihatan maupun yang belum kelihatan. Kalau Anda baca dalam kitab Kolose. Nah yang belum kelihatan itu belum keluar. Anda lah yang akan keluarkannya. Sampai di sini Bapak Ibu bisa dimengerti nggak? Kalau ngerti bilang aminnya kencang sedikit. Saya akan terus berdoa karena saya sudah berjam-jam. Semalam saya sampai malam bersama dengan Tuhan, saya mau jelaskan ini, saya ingkarin anak-anak saya dan semua anak-anak Tuhan tempat ini, manusia akan ada akhirnya. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan manusia. Manakala satu generasi belum bisa meresponi, ada generasi lain yang Tuhan bangkitkan. Dan saya berdoa, inilah generasi yang Tuhan akan pakai untuk mempengaruhi dunia. Nah terkadang kita ini cuma terkesima bahasa-bahasa profetik. Tapi kita tenggelam dalam keegoisan kita. Halo? Tuhan tidak mau. Setelah saya membaca ini, maksud daripada itu semua saya simpulkan dulu. Manusia diciptakan berkuasa atas segala ciptaan Bapa, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, ada satu kata berkuasa, seringkali saya menggunakan istilah ini, berkuasa dalam bahasa Greka adalah exousies, bilang exousies. Kalau Bapak Ibu mengerti tentang kata exousies, exousies itu sebenarnya ada 2 akar kata. Terdiri dari 2 akar kata. Ek itu artinya keluar, bilang keluar. Ek itu keluar. Sosia, saya terinspirasi dengan anak saya waktu saya lagi mau buat khotbah, saya minta tolong dong diperiksa. Maksud saya dibenarkan lagi titik komanya, dan saya ini kan gak terlalu pandai IT nih. Ngetik udah bisa tapi buat indah-indah belum gitu. Tolonglah diperiksa.
Lalu dengan sederhana dia coba diskusi sama saya. Karena dia bahasa Inggrisnya lebih pas, saya bahasa Inggrisnya kepas-pasan gitu. Lalu dia bilang, Pak, ini apa artinya? Untung dia nggak nanya ini Budi gitu. Dia ini apa artinya? Maksudnya apa? Responsibility. Ya saya bilang bertanggung jawab. Papa tahu nggak dalam kata responsibility itu terdiri dari 2 akar kata. Respon dan ability. Oh iya, saya tahu tapi saya nggak ngerti, saya bilang. Terus dijelaskan. Maksudnya apa? Iya. Respon itu adalah menerima. Ability itu kemampuan. Kemampuan kita menerima itu awalnya. Dan saya akhirnya dapat pencerahan juga. Setiap saya baca bahasa Greka, saya nggak mau tinggalkan. Saya coba bedah pakai scanning saya. Pecahin satu-satu. Rupanya exousias itu juga terdiri dari 2 akar kata. Ek itu keluar, sousia saya cari semalam, itu sampai larut malam. Saya temukan itu adalah zat, bilang zat. Sousia itu zat. Jadi di dalam diri manusia itu ada kandungan zat. Terus saya pikir apa itu zat? Maksudnya akhirnya saya temukan kamus bahasa Indonesia. Di dalam kamus bahasa Indonesia kata zat itu artinya pertama wujud atau hakikat Allah. Pernah kepikir nggak? Anda mungkin bilang pernah dulu sekolah, tapi kita lupa kan? Yang kedua dikatakan apa? Zat yang menyebabkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di dalam dirimu ada itu. Siapa tahu nanti Anda akan menemu seperti David Suhandoko atau David apa saya tidak tahu. Dia dalam keadaan sembayang, Tuhan bicara sama saya, dia bisa transferkan energi dari gadgetnya ke gadget orang lain tanpa harus ketemu dengan listrik. Walaupun penemuannya gagal di tengah jalan. Tapi hari ini sudah dikembangkan di negara lain. Nanti Anda tidak usah kesulitan untuk ngecas handphone. Waktu Anda sedang komunikasi dan energinya bisa dipindahkan. Kenapa? Terus saya pikir-pikir lagi, kayaknya memang gak terlalu susah banget ya teori itu ya. Sebab di dalam frekuensi itu ada listrik. Hanya saja dia listrik dalam bentuk frekuensi. Lalu frekuensi modulasi itu bisa diturunkan lagi, kembalikan kepada pada energi yang ada nilai wattnya atau nilai ampernya. Sebenarnya itu gak terlalu susah-susah banget daripada dibuang di udara hanya sebegitu saja kan. Itu penemuannya. Sampai hari ini David itu walaupun dia meninggal, tapi kan toh saya sebut juga. Anda dengar kan, dia bukan mantan penemu, dialah salah satu penemunya. Sampai dunia kiamat pun namanya gak pernah hilang. Itu sesungguhnya raja. Kalau nanti ada orang lain temukan, itu terinspirasi oleh siapa? David. Bilang sama kiri kananmu, di dalam dirimu juga ada zat itu. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Paling tidak Bapak Ibu, paling tidak ada yang ketiga. Menjadi bahan pembentuk atau menjadi bahan pendukung. Zat itu kan ada zat padat dan zat cair. Dan itu bisa menjadi pendukung. Paling tidak kehadiran kita bisa mendukung suatu keadaan dan itu bisa mempengaruhi dunia. Saudara paham gak itu? Nah ini loh yang dikatakan exousias. Bilang exousias. Bapak Ibu ini lebih baik, lebih dahsyat. Kadang kita baca Alkitab engkau diberi kuasa. Lalu kita pikir kuasa itu ditumpangin tangan terhadap itu. Saya tidak pernah menolak. Boleh-boleh saja. Tetapi mari mentalitas kita itu jangan lagi terlalu dikecilkan. Akhirnya kita tidak akan pernah selesai untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan. Kita tidak pernah menerima tanggung jawab. Kita hanya terus mencari dan mencari.
Dan semakin kita mencari keegoisan kita semakin tinggi, kesombongan kita semakin tinggi, susah kita ditaklukkan. Mudah-mudahan bahasa saya menyejukkan sebagian Bapak Ibu yang hadir pada sore ini. Atau mungkin juga memanaskan. Mudah-mudahan dengan suasana yang dikatakan Minggu Keramat menurut Simbolon. Minggu Keramat itu kan minggunya ini kan kita ini masih 17-an, keramat kamu boleh terlalu banyak kasar-kasar. Kita bisa pakai suasana ini untuk saling mengampuni, saling mengasihi. Amin. Nah, Bapak Ibu kenapa tidak bisa itu dikeluarkan? Saya coba kembali lagi kepada Anda pada tadi pembacaannya. Kenapa ini tidak bisa berkuasa atau eksosiasnya tidak keluar? Di mana letaknya? Pertama memang kita anggap itu kuasa ditransfer. Salah Bapak Ibu. Kuasa itu sudah ada di dalam dirimu. Bilang kuasa itu sudah ada di dalam dirimu. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Di dalam dirimu sudah ada urapan. Sesungguhnya Anda tidak perlu diajar lagi. Dari dalam ada pengajaran-pengajaran yang bersumber dari Bapa di surga. Itu eksosiasnya. Tapi kenapa tidak ada? Nah, yang jadi persoalannya di sini. Kalau Anda baca kembali di dalam Kejadian pasal pertama ayat 26, berfirmanlah Allah, kata berfirmanlah Allah, kalau kita baca Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 di situ dia katakan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Kata berfirman sebenarnya mengacu kepada itu. Lalu dikatakan Allah memberi apa? Nafas hidup. Bapak Ibu kata nafas dalam bahasa Ibraninya itu adalah nefesi. Dalam kitab Septuaginta itu disebut pneuma. Roh. Pneumasoes, roh yang hidup. Di sini loh kata kuncinya. Saya ketemu ini, saya ingat 3 bulan sebelum tutup tahun 2015 Tuhan ngomong sama saya tentang bangkit. Lalu mau bangkitkan apa? Bangkitkan pneuma yang bios. Hidup. Punya agama. Kekristenan itu cuma hanya isu agama. Kita sibuk datang ke gereja hanya pindah sebuah agama. Apa bedanya dengan agama lain? Bapak Ibu, kekristenan bukan isunya agama atau suatu lembaga sosial masyarakat yang cuma hanya aksi sosial. Terhadap itu saya nggak pernah menolak. Sesungguhnya kekristenan itu adalah isunya kehidupan. Perbalikan sebuah kehidupan yang kata bios, hidup tetapi tak berarti menjadi soe. Rohnya, numanya mesti hidup. Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu. Saya tanpa sengaja kemarin mendengarkan satu video seorang ibu dengan tegas komplain dalam beberapa khotbah hamba Tuhan. Karena itu bersebelahan dengan saya pikir saya punya yang dikomplain. Buat saya sedikit diam sejenak mendengarkan apa sih komplainnya dia. Lalu saya periksa kembali lagi khotbah-khotbahnya saya. Rasa-rasanya enggak ada yang keluar dari kebenaran. Kalau ada saya akan tanya bapak saya tentunya. Pertama Bapak di sorga, yang kedua Bapak yang mementor saya. Kalau itu sudah menjadi prinsip saya pikir karena mirip-mirip yang dimaksud itu. Saya telusuri enggak taunya bukan yang saya punya. Maksudnya apa Bapak Ibu ini saya ngomong? Maksudnya begini, setiap khotbah-khotbah saya ini diupload di video. Dan Anda tahu nggak, setiap detik saya dapat komplain kalau saya salah. Ya, tiap waktu maksud saya. Ya, terlalu semangat bro. Ya, setiap waktu saya dapat komplain kalau salah. Tapi memang nggak pernah dikomplain. Jadi nggak pernah salah tentunya.
Ya. Artinya waktu saya ngomong begini, saudaraku, mungkin Anda bilang itu bahasa apa? Anda mungkin kurang begitu, tapi dunia banyak orang pinter. Indonesia banyak orang pinter. Di rumah saya saja udah banyak orang pinter. Saya salah ngomong, nanti rumah saya harus berhadapan sama mereka itu. Saya mesti benarkan, luruskan lagi. Ya kalau saya salah, saya ngaku saya salah, bro. Sama anak-anak saya bilang saya bro. Saya mau mereka itu bisa menteladani apa yang babenya lakukan. Terhadap Anda-Anda di sini semua sama. Nah, saya kembali lagi, kata berfirman dalam bahasa aslinya itu dalam kitab Septuaginta itu seperti itu. Tetapi dalam bahasa Ibrani namanya Nasimat Kasim, sama saja, roh yang hidup. Udah, nggak usah terlalu lama-lama, Ibrani susah ya. Nah, Bapak Ibu, jikalau kita memiliki Numa yang hidup, yang soe bukan yang bios, maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Ada satu bagian dikatakan bahwa maka kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7, maka manusia itu menjadi apa? Makhluk yang hidup. Ketika ia memberikan dia nafas, ya. Nafas dalam bahasa aslinya itu nafas, sebenarnya itu adalah acu pada roh. Ya. Maka menjadilah, ya, dikatakan apa? Numa soe. Kemudian karena dia memberikan roh yang hidup, manusia itu disebut apa? Menjadi makhluk yang hidup. Saya tertarik dengan kata makhluk itu. Menarik buat saya. Sebab Anda dan saya juga makhluk. Rupanya di situ nempel dengan satu kalimat kata kita. Wow, berarti makhluk itu gambar kita. Makhluk itulah Allah. Saya coba mau tahu makhluk itu apa. Dalam bahasa Yunaninya itu disebut Jontanon. On of bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Yunani. On itu nyala. Lepsi, nyalas, bersinar. Bahasa Yunaninya lemsi. Bilang lemsi. Nyala. Lampu kalau bahasa Indonesia kali ya. Itu bahasa Yunani seperti itu. Bapak Ibu kalau saya ngomong begitu Anda pulang buka saja Google. Nggak susah-susah banget. Cuman saya mau kasih tahu. Nah yang dimaksudnya apa situ? Manakala Anda menjadi makhluk dikatakan apa? Jontano itu adalah jiwa. Rupanya disinilah pikiran dan perasaan Allah. Logos dan rema yang harus on bukan off bilang. Jiwa kita harus menyala, bersinar bilang. Jiwa kita bersinar. Kita memang punya konsep revolusi mental. Setelah saya baca Alkitab, enggak ada teori lain yang bisa buat orang berubah mentalnya. Selain dia mesti bangkitkan dulu rohnya. Itulah pagi tadi saya bilang sama teman-teman. Anak Allah. Anak Allah. Kalau anak Allah bangkit, Indonesia pasti bersinar. Kenapa? Ada begitu banyak orang-orang yang jiwanya on. Pikiran perasaan Allah ada di dalamnya. Nah pikiran perasaan Allah itulah yang akan mengeluarkan zat-zat di dalam diri orang itu. Paham gak? Pikiran perasaan Allah di dalam orang itu yang bisa mengeluarkan zat-zat di dalam diri dia. Lalu bisa mengubah seluruh kandungan yang ada di bumi ini. Dan itulah yang disebut penemu-penemu. Mungkin saya ngomong begini Anda gak terlalu tertarik. Anda bilang gak usahlah saya tidak usah jadi seperti itu. Terserah. Tugas saya cuma hanya memberikan itu kepada Anda. Kalau saja nanti keluar satu orang dari sini penemunya.
Dunia sudah berubah tuh. Paling tidak di Kalimantan. Muncul seseorang yang menemukan cara bagaimana mengatasi asap itu. Anda punya posisi bisa menggantikan gubernur berikutnya. Maka itu cara berpikirnya jangan yang cetek-cetek dong. Kan memang kita diciptakan seperti itu, amin. Kita cuma hanya nangisi diri kita yang sekarang ini. Terus kita bersembunyi di balik kelemahan-kelemahan kita. Maka kita pernah muncul ada orang-orang yang luar biasa di tengah-tengah kita. Enak gak dengar khotbah begini? Dan saya sedang memberikan motivasi buat Bapak Ibu, gak usah bayar loh. Ya paling bayar persembahan aja. Kalau Anda undang motivator kan bayar ya. Belum tentu yang seperti ini lagi keluar. Dan ini sangat-sangat dipertanggungjawabkan. Di dalam diri kita ada zat. Kalau istilahnya ya, istilahnya gini. Istilahnya itu kalau tadi kan kita lihat ada namanya mereka lagi buat drama ya. Tepung gitu campur jadi kue. Ya kue kan gak terdiri dari sendiri. Kalau kue ngomongnya bilang kue apa? Kue apam. Dia harus begitu. Kita ini kue apam. Artinya kita ini ada gula, ada air, ada tepung, ada apa lagi? Ada ragi mungkinnya. Ada apa lagi? Ada macam-macam di dalamnya. Dari kata kita apam itu keluar. Nah saudaraku semua penemuan itu walaupun nih ya, walaupun itu namanya penisilin itu ditemukan, itu kan kandungan yang disebut ground dari bumi. Gak ada apa-apanya loh. Sebenarnya gak ada gunanya, itu ground. Tetapi dia akan menjadi berguna kalau ada yang mempunyai positif dari Allah punya. Waktu Anda sedang diberikan itu oleh Tuhan, waktu ada di tangan orang yang bijaksana, maka yang tidak ada gunanya menjadi ada gunanya. Amin. 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 Bilang amin. Saudara, sangat sayang sekali Tuhan telah titipkan itu di dalam kehidupan kita, zat itu, lalu kita pergunakan dengan egonya kita atau keberhasilan kita. Kita anggap itu loh terakhir. Saudara, ayat terakhir. Pemusik boleh maju ke atas. Pada akhirnya kita akan melihat bagaimana kita mengaktifasi exousias kita itu. Iya Pak ya? Kita mau aktivasi, bilang kita mau aktivasi exousia kita itu. Setelah itu kita akan masuk di wilayah untuk menjadi raja. Ya saya tidak suruh Anda jadi raja antibiotik. Saya nggak bisa ngomong raja apa ya. Raja mengatasi asap Kalimantan atau Indonesia. Atau raja apa lagi? Raja mengatasi air asin karena sebentar lagi air bakal asin kalau nggak hujan mulu. Apalagi? Atau macam-macam, atau Anda menjadi raja, ya orang penemu cara bagaimana supaya tidak terjadi namanya fluktuasi season, ya musim yang fluktuasi, begitu kemarau panjang sekali sampai baju aja bisa kebakar, begitu hujan sampai baju pun becek-becek gitu kan. Nah Anda mungkin penemunya bagaimana mensinkronisasi sehingga terjadi continue dan konstan. Nah Anda akan dibilang apa? Bapak penemu continuation. Itu bahasa saya. Nggak ngerti itu bahasa yang paling baik lagi. Yang hanya dapatkan itu aja. Bisa saja. Dan tiba-tiba Anda punya karya bisa diterima seperti Cokardo Sukowati, ya Cokorda. Saya cuma tahu dia Sukawati aja itu orang. Cuma hanya lagi iseng-iseng betulin mobil dia temukan sosro bahu. Anda baca tuh kehidupannya berubah. Cuma dia manusia di zaman itu susah untuk jadi gubernur. Ya, dia mesti masuk ke dunia politik. Tapi kalau sekarang Anda jadi pelawak pun bisa jadi gubernur loh. Oh iya,
Jadi pengkhotbah pun bisa jadi gubernur kalau Anda terkenal. Khotbahkan aja yang asik-asik gitu. Ya, just mendunia orang kenal kamu pengkhotbah yang itu bisa. Kan sekarang udah ada juga kan yang pengkhotbah tapi dari versi lain. Dan dia ratingnya ya lumayan tuh, hampir 4 atau 5. Ya, mendekati Ahok juga. Maksudnya mendekatinya jauh sekali gitu loh. Bahasa saya memang begitu. Berdiri dulu ya. Nah, aktivasinya di sinilah karena ini belakang saya udah banyak yang berdiri nih. Filipi pasal 2, 5 dan 7 berkata demikian. Ini kata kuncinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Tuhan Yesus itu ya menerima kondisi seperti itu supaya apa? Supaya bisa menjadi alat transformasi buat Anda. Kita nggak akan mungkin bisa mengembalikan pikiran Allah dalam diri kita. Mengapa? Karena nggak ada alatnya. Barang siapa yang datang kepada Tuhan, jangan coba-coba kalau Anda lihat di dalam perjanjian lama. Datang aja Anda langsung matang tuh barang. Hangus. Menyembah Tuhan itu mesti pakai kelendeng-kelendengan dan pakai tali. Kenapa? Kalau datang kepada Tuhan pikiran yang ngaur aja habis itu barang. Tiap hari berapa banyak imam yang mati saya juga nggak tahu tuh. Saya belum selidiki, nanti satu hari mungkin salah satu penemu berapa imam yang mati dalam Alkitab. Tapi penemuan itu kurang terlalu canggih, ya itu barang pasti punya. Tetapi saudaraku, ya, dan selama tidak ada orang-orang hebat, Bapak tahu, Bapak ciptakan alat baru, yaitu anaknya sendiri. Yang rela untuk menjadi sama seperti manusia. Di dalam dirinya ada pikiran perasaan Bapak. Manakala dikatakan engkau mau kembalikan exousias itu supaya ada kebangkitan rohmu, kita cuma apa? Kita cuma hanya percaya Yesus itu mati untuk saya. Ketika kita percaya Yesus itu mati untuk saya, perhatikan baik-baik. Kepercayaan kita atas kematian Yesus bukan cuma hanya percaya. Waktu kita yang percaya ada getaran-getaran ilahi. Dengan sendirinya dari dalam sudah ada kebangkitan buat Anda dan saya. Itulah sebabnya ayat ini berlaku. Galatia pasal 2, 19-20 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Apa yang dimaksud mati? Numanya mati, jadi bios. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup sekarang. Kita pada mulanya udah mati. Nah, namun dia katakan aku hidup. Sekarang berubah, bukan lagi bios tetapi menjadi soe. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada kekuatan ilahi di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita menghidupkan, kita punya jiwa, pikiran, perasaan Allah di dalam diri kita. Bisa dimengerti sampai sini? Ketika kita mau membiarkan jiwa, pikiran, perasaan Allah itu benar-benar ada di diri kita, kita mesti ada alat ukurnya. Tahu dari mana bahwa Anda sudah punya pikiran Tuhan? Apa memang ukurannya Anda sudah bisa beli mobil 10? Saya sudah punya pikiran Tuhan, buktinya saya punya mobil 10. Kalau itu, apa herannya yang gak punya pikiran Tuhan juga punya pabrik mobil malahan. Ya Pak ya, ukurannya bukan apa yang kau capai bro. Ukurannya gaya hidupmu sesuai gak dengan Yesus Kristus itu. Maka kita kudu hidup oleh iman, perlu hidup oleh iman
kepada Yesus. Artinya kita harus hidup selaras dengan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Semakin kita menemukan karya-karya cipta, kita semakin rendah hati. Dan akhirnya saudaraku, itulah sebuah kehidupan yang harus kita dapatkan. Disebut apa? Makhluk yang hidup, jiwa yang hidup. Ada begitu banyak orang tidak paham. Maka kadang-kala nisannya ditulis, walaupun kamu mati tapi kamu hidup. Itu yang ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25-26. Maksudnya apa sih? Walau kamu hidup atau walaupun kamu mati tapi kamu masih hidup. Maria saja nggak ngerti waktu itu. Ya, Marta pun nggak ngerti. Nah saudara tahu nggak apa? Saudara, yang kita hidupkan bukan tubuh ini loh. Kalau Anda itu menjadi seorang raja dari antibiotik, tubuh ini akan meninggalkan kamu. Tapi jiwa kamu sampai berabad-abad masih bisa disebut, orang akan berkata Alexander Fleming. Dia adalah penemu penisilin, bukan Markus Tony Hidayat. Markus Tony Hidayat cuma khotbahkan saja. Walaupun dia mati, tapi kerajaannya tidak pernah selesai. Dan itu yang harus Anda dan saya dapatkan. Jangan puas Bapak Ibu kalau hari ini kita bisa bernafas dan diberikan support kebutuhan hidup dengan gaji 10, 100 atau 1 miliar. Ketika Anda selesai, Anda jadi mantan. Tapi saya mau katakan supaya karya Yesus tidak sia-sia di dalam hidup kita. Mulai malam ini bangkitkan rohmu supaya jiwamu menyala. Ada begitu banyak kandungan zat di dalam dirimu yang bisa diwujudkan. Eksosias, keluarkan. Apa sih contohnya? Sederhana saja yang dikeluarkan. Jangan terlalu tinggi-tinggilah. Barangkali ada nemukan cara mengeluarkan ide membuat anak-anak sekolahnya pinter, tidak usah terlalu banyak belajar. Tidak perlu ada namanya whole day school. Kalau ada temukan langsung dipanggil sama Jokowi. Menggantikan Menteri Pendidikan. Tapi bukan itu isunya. Isunya adalah penemuanmu. Kau bisa mati, penemuanmu tidak akan mati. Jangankan cuma menemukan penemuan untuk mendidik anak. Punya anak saja kita nggak bisa didik dengan sempurna. Akhirnya dia nyusahkan kita juga. Kenapa? Karena kita nyusahkan papa kita. Kita nyusahkan orang lain, maka roh itu transfer. Maka sekarang dimulai dari diri kita dulu Bapak Ibu. Kalimat saya yang terakhir, pilihan kata saya yang sederhana. Namanya statement closing atau closing statement. Kau jangan terlalu melihat apa yang akan kau perbaiki di dunia ini. Anda pikir apa yang kita buat untuk dunia ini bisa memperbaiki. Tapi mulai dulu memperbaiki yang ada di sini. Pasti dunia berubah. Mari. Dalam momentum 24 tahun gereja kita Tuhan pimpin. 71 tahun Indonesia Tuhan berkati. Kita mulai memperbaiki diri kita. Ketika kita mulai memperbaiki diri kita, saya mau katakan kita mulai melihat cahaya itu mulai terang di tengah-tengah kita. Kalau biasa kita tidur sampai siang-siang berkata, aku minta ampun Tuhan, jam 5 saya sudah harus bangun untuk datang kepada Tuhan. Biasa saya cuma minta sana minta sini. Bilang Tuhan, saya tidak diciptakan untuk minta-minta, saya diciptakan untuk memberi. Mulai ubah, catat. Biasa saya suka tidur selarut malam. Baca Alkitab
paling setengah jam, tapi main Pokemon 1 hari 1 malam. Maaf kalau yang suka main ke Pokemon, sebab Pokemon bukan masuk wilayah anak kecil, bapak-bapak, akong-akong juga sudah terjangkit itu. Bagaimana kita mau melihat sesuatu yang istimewa terjadi dalam diri kita, sementara kita tidak sanggup mengendalikan diri kita. Alkitab berkatakan, musuh hidup manusia bukanlah yang di luar, di dalam dirinya. Sekali lagi, musuh hidup manusia bukan yang di luar, yang ada di dalam dirinya. Apa itu musuhnya? Alasan. Alasan manusia itulah yang menjadi musuh. Saya nggak bisa B. Saya orang lemah B. Saya nggak punya tangan B. Kan masih punya kaki. Saya nggak punya kaki dan tangan B. Nick nggak punya kaki, nggak punya tangan, bisa punya istri yang cantik. Anda lengkap, istri aja belum punya. Nggak nyinggung, cuma nyindir aja. Betul. Kenapa? Karena hidup ini tubuh lengkap perlu, ganteng, cantik perlu. Tetapi lebih daripada itu diperlukan manusia batin. Mari bangkit berdiri. Ku sayang Bapa. Kita dilahirkan di dunia ini bukan kebetulan. Bapa melahirkan kembali kita dengan pertukaran Yesus Kristus. Seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa, ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara. Ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihi-Mu. Seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa, ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara. Ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku cinta, ku sayang, ku sembah. Selalu Bapa di setiap waktuku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah. Selalu Yesus selama hidupku. Bukan hanya kata, juga air mata, tapi biarlah hidupku menyembah. Seluruh hatiku, seluruh hidupku hanyalah untuk-Mu semuanya. Mari tangan kita terangkat kepada Dia, saya mau berdoa. Jadikan pujian ini bagaikan doa Anda dan saya. Apa yang Bapa kerjakan bukanlah kebetulan. Sayang Bapa, biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara. Ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihi-Mu.
selama hidupku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah. Selalu Bapa di setiap waktuku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah. Selalu Yesus selama hidupku. Bukan hanya kata, juga air mata, tapi biarlah hidupku menyembah. Seluruh hatiku, seluruh hidupku hanyalah untukmu semuanya. Mari tangan terangkat pada Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak kita, apa yang harus kita perbaiki? Sikap kebodohan kita yang mempertahankan sesuatu yang sudah jelas-jelas tidak baik. Barangkali kita tidak menyadari ada orang yang pernah menegur kita. Mungkin dia adik kita, mungkin dia anak kita, mungkin dia papa mama kita, mungkin dia penatua kita, mungkin juga waktu kita lagi nonton sudah ada teguran-teguran buat kita untuk ambil keputusan, tapi kita cuekkan saja. Dan itulah yang dikatakan orang bodoh bagi Alkitab. Tapi hari ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang menyadari bahwa dia membutuhkan suara Tuhan. Sekalipun mungkin itu datang sedikit merobek hatinya, tapi manakala dia berkata, Tuhan demimu aku menerima penyaliban ini. Maka engkau akan melihat zat-zat di dalam dirimu itu akan keluar. Dan apa yang engkau kerjakan, saya mau berkata secara jujur, sederhana sekali bahwa ada orang-orang yang hidupnya biasa-biasa tiba-tiba menjadi luar biasa. Sering-seringlah Anda baca orang-orang yang berhasil, dia bukanlah orang yang super. Mary Riana, oleh karena sebuah keadaan hari ini, ia dikenal seorang yang berhasil mengalahkan sebuah krisis dalam masa krisis. Dan ada begitu banyak lagi. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang sedang engkau kandung yang Tuhan berikan. Karena itu percayalah, kita butuh kebangkitan roh kita. Matikan ego kita. Bukan lagi waktu kita untuk berkompetisi siapa yang hebat. Tapi kita mulai mengatakan pada akhirnya hanya bagi Tuhan. Bapa, engkau melihat setiap tangan yang membutuhkan engkau. Hamba berdoa. Hamba tahu bahwa Tuhan telah memberikan energi yang sekian lama. Dari sejak kandungan, zat itu sudah ada. Zat hakikat Allah. Zat yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan zat sebagai pelengkap mewujudkan sebuah nilai. Dan mereka semua adalah penemu. Mereka semua adalah para raja. Bukan memerintah dalam waktu singkat. Tapi mereka memerintah untuk sepanjang masa. Karena mereka lebih dari Alexander. Atau paling tidak sejajar dengan mereka sebagai penemu-penemu pendahulu. Baik itu Einstein, baik itu Isaac Newton, baik itu Brother. Dan ada lagi begitu banyak nama-nama yang kami tidak sebut satu persatu. Kalau itu dipakai, maka dari tempat ini ada nama-nama berikutnya Tuhan pakai. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Maka segala permasalahan hidup mereka Tuhan sudah menjawabnya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.